Yesus. Oh, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kami angkat tangan kami ke arahnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Bersama Dia, oh dia dalam terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, Dialah gunung batu kami, kota benteng kami. Kaulah yang menyediakan segala keperluan kami, Allah menyertai kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi kata sahabat kami. Segala berkat dapat ditanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Dalam tuntunan sepekan ini hari Tuhan, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang rela tinggalkan sorga mulia untuk tebus susah kami. Dan sekarang Tuhan menjelang kenaikan Tuhan Yesus yang kami peringati sementara ini Tuhan, kami tahu Engkau juga memberikan kami kuasa untuk meneruskan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bapak, sekarang waktunya kami mau belajar beberapa hal penting untuk kami bisa beyond my limit, melampaui keterbatasan setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa biar setiap hamba-hambamu untuk mendengar ini, mengerti dan melakukannya. Juga hamba pribadi yang menyampaikan ini belum apa-apa, tidak ada apa-apanya, bahkan terbatas. Sampaikanlah isi hatimu dengan tak terbatas. Urapi hambamu ini Tuhan. Terima kasih banyak. Kami sambut firman-Mu, kami sambut tuntunan hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sukacita menyambut tuntunan hari ini katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut kita semua, shalom. Wow, kagak kerasa kita ada di hari yang ketiga. Kita bersyukur kalau beberapa hari lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan ini sangat penting banget ya. Jadi jangan lewatkan untuk semua hadir di ibadah kenaikan Tuhan Yesus dimanapun saudara beribadah. Pastikan dan siapkan dirimu untuk mengalami transformasi dalam hidup. Dan dengar ini, besok dapat tuntunannya lebih spesifik. Nah, hari ini kita melanjutkan apa yang kita bahas. Ada 2 hari kemarin kita bahas tentang belajar, caranya belajar. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita beradaptasi. Nah, yang ketiga ini, kita mau punya kemampuan untuk mendengar. Aduh, kayaknya itu bahan sederhana banget. Tiap hari juga kita dengar, Pak, khotbah dengar, dia marahin bos dengar. Semua kita dari kecil sampai sekarang dipaksa harus mendengar. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar mendengarkan atau hanya seliwat saja? Karena dalam hal ini penting sekali. Karena untuk beyond your limit, untuk melampaui keterbatasanmu, selain engkau punya kemampuan belajar, caranya belajar, bagaimana kamu beradaptasi, tapi juga ternyata bagaimana kamu punya cara mendengar yang benar, yang baik. Nah, saya mengambil contoh dari apa yang kata Tuhan Yesus, perumpamaan tentang 4 tanah. 4 tanah, ingat ya, 4 tanah Pak. Saya nggak bahas Alkitabnya, tentu sudah sangat apalah. Ya, 4 tanah, jenis tanah, tanah di pinggir jalan, ya, tanah berbatu, tanah semak duri dan semak duri gitu. Yang keempat, tanah yang subur. Sebenarnya 4 ini menggambarkan bagaimana orang mendengar dan merespon kebenaran. Nah, ternyata dari 4 ini punya gambaran bagaimana kita sekarang ini mendengarkan. Ada banyak orang mendengar tapi belum tentu mendengarkan. Begini, kita dengar itu orang ngoceh aja ya. Sebenarnya gak penting banget omongannya. Ya kita, tapi kan kita mesti apresiasi lah. Contoh yang paling gampang, naik pesawat kan ada pramugari atau pramugara yang menceritakan bagaimana menggambarkan penggunaan safety belt, ya kan, sabuk pengaman, menggunakan pelampung dan sebagainya. Ya saudara yang sering naik pesawat pasti kan udah sering lihat. Kita tuh lihat tapi mata kita tuh nggak mandang dia, kayaknya kosong gitu. Matanya lihat pramugara itu mendemonstrasikan, tapi pikiran kita mungkin mikirin makan, mikirin apa, nggak fokus. Nah, itu yang saya maksud tentang, nah termasuk kita kalau gereja, para murid Tuhan maksud saya,
di gereja aja, bagaimana firman diajar berulang-ulang, bahkan hamba Tuhan yang hebat itu mengajarnya begitu, aduh luar biasa. Tapi dalam masalah yang sudah dibahas caranya, ketemu masalah yang sama, kalah lagi. Apakah kemarin waktu di ibadah nggak dengar? Dengar, yakin dengar orang pakai mic kok ya, akan sound system ya. Nah, lucu lagi ya kan, pasti mendengar lah. Cuman apakah mau menyimpan atau enggak? Jadi cara mendengar, cara menyimpan, dan cara mengeluarkannya lagi apa yang kita dengar itu perlu namanya apa namanya dilatih, perlu dibiasain. Nah, ayo, saya mau ajak saudara dan saya hal yang mungkin tema ini tema sederhana, tapi jangan salah, ini banyak kita gagal. Yuk kita contohkan aja. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden. Didengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang jangan makan yang tengah aja nih, buah pengetahuan baik dan buruk. Udah dengar deh, Adam dan Hawa dengar. Yang lain boleh kamu makan. Tapi buktinya, waktu dia digoda sama iblis dalam bentuk ular tuh, ada Hawa tergoda dan makan, ngajak teman lagi, ya kan? Apakah nggak dengar? Dengar. Tapi banyak pengaruh orang lain bisa mengubah apa yang kita dengar, apa yang kita sudah dengar dari narasumbernya bisa jadi seperti meragukan. Karena si ular kan dialog ya. Oh salah, kalau kamu nanti makan kamu akan seperti Allah dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan goda-godaan yang tadi dalam model 4 tanah tadi tuh. Oke, saya mau mulai dari hal yang kecil dulu. Kejaman sini mungkin mendengar bukan hanya memberikan perhatian dalam hal telinga kita, tapi dalam semua aspek fokus tangan kita, gerak kita, motorik kita. Karena buktinya saudara, kita ini seringkali memandang waktu bos ngomong baru kita rapi. Ternyata saudara, untuk kita punya cara mendengar yang baik harus dilatih dengan menghargai semua yang kita dengar. Artinya gini, jangan karena dia kaya, jangan karena dia atasan, jangan karena dia bos, jangan karena dia orang yang takut gaji kurang ya, pangkat diturunin, lalu saudara mendengarkan seperti orang haus gitu ya, mata melotot ya, nggak berkedip, nggak goyang-goyang. Tapi giliran saudara dengar sejawat saudara, atau mungkin dalam strata ekonomi di bawah saudara, kamu nganggapnya ya remeh aja sambil ya, kalau memang kamu harus mengerjakan yang lain sambil dengar, kamu apa salahnya ngomong dulu. Sorry ya, saya sambil ngerjain ini ya. Jadi ada satu apresiasi, merespon dan memberikan penghargaan untuk semua orang yang kita sedang dengarkan. Kalau kita sambil mengerjakan sesuatu, kita bisa ngomong dulu. Ya. Tapi memang ada kalanya kita mendengar, tapi tanpa merespon apa-apa. Banyak ya, Tuhan Yesus mendengar waktu dia disuruh memberikan pendapat tentang perempuan yang berzina. Ya kan? Lalu menurut hukum harus dilempar dengan batu. Yesus jawab, enggak jawab. Dia diam, bahkan dia membungkuk dan menulis di tanah. Enggak pusing dengan omongan itu. Karena hal-hal apa yang kita mesti dengar itu juga menjadi perhatian kita. Orang yang sadar memahami bahwa itu enggak penting, maka orang itu akan mundur teratur. Tetapi kan kasusnya Tuhan Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina itu beda. Dia dipaksa terus sampai terus berdiri dan berkata, barang siapa yang tidak berdosa. Dalam lain kata bahwa walaupun Tuhan tidak merespon sepertinya, tapi dia benar-benar mendengarkan semua yang dikatakan para ahli Taurat, imam-imam, atau orang-orang Farisi itu. Walaupun seolah-olah dia membungkuk dan menulis, sepertinya dia nggak peduli. Padahal dalam konteks ini, Yesus masih mendengarkan dengan baik. Sehingga waktu dia berdiri, dia tidak menanyakan, apa maksudmu? Enggak. Tapi dia tahu apa yang harus dia jawab. Karena walaupun dia mengerjakan hal lain, seolah-olah mengabaikan, tapi sebenarnya dia mendengarkan dengan baik. Buktinya, dia menjawab dengan jawaban yang sangat pas dan menohok semua orang waktu itu. Nah, saya mengajak saudara dan saya menghargai semua apa yang kita dengar. Kita mesti memberi respon dan menempatkan di posisi yang pas. Oke, saya mengajak saudara melihat dulu. Tanah di pinggir jalan artinya bahwa orang itu mendengarkannya dengan cara berpikir yang menyepelekan ya. Saudara pengen nggak kalau saudara ngomong disepelekan orang? Kasihan nggak mau kan? Kalau gitu jangan lakukan. Kalau ada orang bicara, ya dengarkanlah. Kalau itu nggak menarik untuk kita bahas, bolehlah kita ngomong. Boleh nggak saya ganti dengan yang lain topiknya? Atau oke, aku paham maksudnya, tapi kita mau bahas yang lain aja.
nggak apa-apa, kita tetap memberikan satu penilaian atau respon kepada apa yang kita bicarakan, geser yang lain kalau memang itu nggak penting untuk kita bahas. Karena dalam hal kecil pun kita melatih cara mendengar, maka kita akan dapat banyak maksud dan manfaat. Dan tentu gini ya, apa yang saudara mau lakukan boro-boro tercapai. Kalaupun bisa mendengar dengan baik aja belum tentu tercapai loh dengan baik, apalagi mendengarnya nggak dengan baik. Maksudnya ngerti ya, yang sudah dengan sungguh-sungguh mendengar aja masih nggak tepat bisa melakukan sesuatu yang diajarkan misalnya, apalagi dengan tidak serius. Jadi betapa ruginya kita ya kalau kita membangun kebiasaan untuk tidak berlatih diri merespon. Nah, kita diajar ya, dalam respon itu banyak ya, respon di tindakan, cara mendengar itu respon, dan respon verbal juga respon. Karena respon menentukan hasil, masih ingat ya. Dan respon menunjukkan siapa saya sesungguhnya. Artinya, oh ini orang yang gampangan nih, pinggir jalan nih, ibaratnya gitu ya. Nah, sebentar dia dapat, sebentar dia lupa. Sebentar dia dengar, sebentar dia lupa. Kenapa? Nggak penting buat dia. Nah, orang-orang yang biasa membangun kebiasaan untuk tidak penting, akhirnya ke yang penting pun akan jadi tidak penting. Nah, saran saya untuk bagian tanah seperti ini, ayo latih diri menghargai siapapun. Menghargai siapapun, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, hitam, putih, atau apapun. Hargai, responi dengan baik. Tentu ada yang kita tolak, ada yang kita terima. Dalam arti kata ditanggapi. Tapi untuk biasa menolak dengan cara mengabaikan, jangan. Karena itu membangun mentalitas kita, mentalitas yang gampangan. Nanti kebiasaan dalam alam bawah sadar kita, pikiran kita selalu membiasakan. Takutnya ketukar gitu. Giliran yang penting kita udah terbiasa untuk, ini contoh gampang ya. Saya ketemu dengan hamba Tuhan yang ya nggak kebetulan sih. Saya pikir saya lihat ciri khas lah ya. Mungkin kata dia ciri khas. Datang terlambat. Mau firman, ya ibadah udah 2-3 lagu baru datang. 1 mungkin kebetulan jauh, 2 mungkin kebetulan jauh, 3. Tapi sering saya dengar dan saya sendiri menyaksikan terlambat. Nah, saya merasa bahwa ini bukan lagi karena kebetulan, tetapi memang karena kebiasaan. Nah, kebiasaan ini sebenarnya merusak disiplin diri. Oke, kita nggak bicara tentang disiplin dulu. Kita bicara tentang disiplin dalam hal mendengar. Kenapa? Pada saat kita meremehkan, memilah, misalnya gini, kalau sama bos kita takut dengerin benar-benar, sama anak buah kita entengin, kita dengerin selewat. Sebenarnya itu merusak jiwa kita. Karena jiwa kita mempermainkan, sebenarnya waktu saudara melakukan itu, saudara dan saya mempermainkan diri kita sendiri dengan memilah-milah, mengotak-ngotakkan. Itu yang pertama ya. Jadi jangan menggampangkan. Ayo latih dengan siapapun kita bicara, lawan bicara siapapun, berikan respon yang benar. Haleluya. Nah, yang kedua, tanah berbatu. Kayaknya excited. Wah, oh iya ya, keren ya. Tapi cuma lip service. Wah, keren ya. Saya banyak ketemu tuh. Biasanya konsultan tuh, kayak beberapa orang ya, bukan semua ya. Wah, iya ya. Wah, luar biasa ya. Iya ya. Tapi sebenarnya dia nggak mendengarkan terlalu. Sehingga sebenarnya yang dia pahami hanya kulit luarnya aja. Karena waktu dia mendengar, dia sering memotong. Dengan tanggapan yang sepertinya responnya bagus. Ciri-ciri orang yang satu menggampangkan, yang kedua suka memotong. Belum tahu maksud sejatinya, dia potong. Jadi tipis-tipis aja dia tahunya. Itu yang fatal buat kita nih. Ya memang ada pepatah ya, macam trik teknik lah ya, mengerti sedikit, sepertinya banyak, dengan cara memberi bumbu yang bagus. Ya ada caranya, tapi nggak gitu caranya. Kalau untuk mendengar, itu kan rugi buat diri sendiri. Kalau saudara dan saya sedang mendengarkan orang, ayo jangan dipotong. Jangan biasain menyela pembicaraan sementara lawan bicara kita sedang bicara. Kecuali kita dalam satu talk show. Nah, ini memang dalam talk show tuh ada semacam rundown yang dimainkan bersama dengan lawan bicara dan moderator. Pak, boleh potong, nanti Bapak potong sini supaya kelihatan seru. Ya itu teknik lah, itu namanya strategi biar seru. Makanya kalau di TV, kalau saudara melihat orang berdebat di depan kamera gitu, saudara jangan pusing, jangan terbawa emosi. Karena apa? Emang itu udah di set bahwa boleh potong.
aturannya begitu. Tapi kalau sejatinya kita biasa, ya jangan, karena kita akan kehilangan respect orang itu. Bohong nggak saudara, kalau saudara sedang bicara, orang potong baru, udah dipotong, baru udah dipotong. Nggak bisa saudara, dengarkan dulu sampai benar-benar kita paham. Dan kita lihat kurangnya di mana, atau kurang pasnya di mana. Boleh kita sampaikan, sesudah dia bicara. Jadi cara mendengar yang baik adalah, yang pertama jangan menggampangkan, yang kedua jangan memotong. Bisa amin? Amin ya. Nah, cara mendengar yang ketiga, bahwa kalau saudara mau mendengar dengan baik, ini seperti tanah di Samak Duri, ya kan? Sementara mendengar, pikirannya kemana-mana. Sementara mendengar, otaknya jalan lagi mikir kemana-mana. Saya pun mengalami, jangan berpikir ini yang di depan ngomong ini udah sempurna, belum, masih berjuang juga. Kadang kita dihadapkan dengan 2-3 case yang bersamaan datangnya. Sementara lagi ngobrol dengan si B ya, kita mikirin yang kerjaan si Anas, yang situ, waduh ya. Tapi itu akan membuat konsen kita nggak fokus sama dia, dan akhirnya pembicaraan kita tuh nggak ketemu esensinya. Kadang-kadang begitu. Jadi yang ketiga ini, perjuangan kita untuk cara mendengar adalah fokus dalam mendengar, tidak memikirkan yang lain. Fokus dengan apa yang sedang dibicarakan dengan orang itu. It's okay. Ini buat kami para konselor, ini dilatih juga. Waktu kita menangani case seseorang, tinggalkan semua case orang lain. Yang mana yang sebentar kita hadepin, yang sudah kita lewatin, jangan dipikirin. Ngomong begini gampang, jalan ini memang berjuang. Tapi kalau udah dibiasain bisa. Amin itu ya, bisa. Jadi yang ketiga ini, kalau pengen cara benar baik adalah fokus. Fokusnya gini, waktu kita ngobrol sama si A, selain kita memberikan respon yang benar ya, tidak menggampangkan, lalu tidak memotong. Yang ketiga, jangan pikirin yang lain. Dengarkan aja. Sehingga kamu dan saya bisa dapat maksud dari apa yang dibicarakan. Ya 5 menit. Jadi kadang, Pak, ini orangnya Pak, kadang-kadang suka ngomongin ngantur kemana-mana Pak. Nah, biasakan kalau biasa ketemu orang yang seperti itu, kita janjian dulu. Om, tante, bapak, ibu, siapalah kita, mungkin bro, sis, kita sharing hari ini, aku dengan kamu, saya kasih waktu 5 menit ngobrol ya. Ada juga yang nggak perlu ngomong begitu, perlu coba 1-2 menit kamu cerita lah. Berapa menit? 5 menit, cerita. Dengarkan. Oh ya, waktu mendengarkan jangan mikirin apapun. Jangan mikirin ntar siang makan apa, ntar pulang naik apa, jangan pikirin. Fokus aja. Ya, sehingga ini kita dapat tangkap fokus ini apa yang dia omong. Lalu di sini letak terpenting dari kata fokus ini adalah membuat apa yang diomongin itu dari lawan bicara kita itu dapat, selain kita pahami ya, dapat kita pilah. Oke, nanti kita lanjut di bagian keempat. Oke, jadi 1, 2, 3. Berarti yang bagus gimana nih? Yang keempat, tanah yang subur dikatakan apa? Dia menyiapkan tanah hatinya. Jadi selain tidak menggampangkan, tidak memotong, jangan pikir yang lain, fokus dengan lawan bicara kita. Oke. Yang keempat, kita mesti menyiapkan bank, menyiapkan memori untuk menangkap maksud. Tadi saya udah omong di awal gitu, bahwa waktu dengar maka kita pilih apa sih maksudnya, apa dia sedang mengeluh, apa sedang bertanya, sedang hanya mau didengarkan saja. Saya mengeluh tadi, ada orang mengeluh nggak perlu dijawab, dengerin aja dia cara ngeluh. Oh iya doa aja lah, sabar aja ya. Jauhnya gitu udah enteng. Ada juga perlu dijawab, jadi pertanyaan kah, lalu ini pertanyaan yang berat kah, termasuk yang menyangkut masalah tubuh, jiwa, roh kang, atau masalah apa. Nah itu udah dipilah. Nah itu menyiapkan tanah hati yang baik. Artinya benar-benar kita, barang siapa memilikinya, maka kepadanya akan ditambahkan kemampuan untuk menemukan motif dan modus. Menemukan motif dan modus ini dalam pembicaraan, sangat bermanfaat ya. Karena setelahnya kita dapat memahami maksud orang ini. Oh, dia hanya butuh perhatian. Oh, memang dia butuh dijawab. Oh, dia memang sedang terikat. Pada waktu kita bertanya lagi balik dan dia menjawab, maka dikonfirmasilah semua yang menjadi pertanyaan question mark itu tadi tuh. Tanda tanya tadi tuh, bahwa apa yang dia sedang bicarakan maksudnya apa. Nah, apa sih manfaatnya? 4 model tadi saya udah bicara ya. Saya ulang lagi lah.
Pokoknya saudara ulang lagi kalau mau, putar ulang lagi. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya begini. Satu, kita mengetahui dengan persis maksud apa yang dibicarakan. Yang kedua, kita tahu apa yang kita mesti buat. Oke. Yang ketiga, pasti kita akan lebih baik daripada nggak menyiapkan diri. Hasilnya dari cara kita. Dengar, kita mau bicara ini soal dari sudut pandang teosentris ya. Bagaimana kita bisa melakukan firman sementara kita nggak mendengar dengan baik. Padahal mendengar aja kita belum tentu bisa melakukan yang baik. Apalagi dengan tidak sungguh-sungguh. Ulangi ya, bahwa sekarang ini saya ajak kita semua merenungkan. Karena ternyata kalau saya mengajak kita flashback dengan apa yang dibicarakan di perjanjian lama ya, dari mulai Adam ya, terus Hawa ya, terus Abraham ya, terus ada Lot ya, ingat ya. Dan itu semua gambaran orang yang mendengar. Abraham dikasih tahu kamu akan punya anak. Ishak ini tua punya anak. Sarah dengar itu dari balik pintu, dia tertawa. Lalu malaikat itu berkata, istrimu kenapa itu ketawa? Sarah itu ketawa. Nah, itu kan mendengar dan respon, dengar dan respon. Nah, saya masuk bagian yang kedua. Tadi kan cara mendengar secara motorik, secara visual kita harus begini begitu ya. Yang kedua, waktu saudara mendengar, ini masuk dalam bagian yang kedua tentang teosentris. Ya, kita view-nya dari teosentris. Waktu saudara mendengar sesuatu yang tentu dari firman Allah, dari Alkitab yang kita dengar, khotbah disampaikan, atau sharing teman-teman kita, atau kita melihat alam sekitar ini menjadi guru kita karena Tuhan bisa pakai, lalu kita memberikan satu macam konfirmasi sama Tuhan. Jadi biasa kan kalau bicara sama orang bicara kan gini, oke, aku ngerti. Kamu mau bicara, sudah bicara. Kamu soal ini kan, berarti kamu masalahnya ini, kamu sedang hadapi ini, problem kamu ini dan ini. Jadi kita mengulang apa yang dibicarakan, kita saring, kita jadiin kristal. Jadi kita bicara, oke, berarti benar. Jadi ada konfirmasi. Sama juga saya kepada Tuhan, kita harus latih diri kita mendengar. Setelah mendengar, perkatakan. Lalu kita ngomong kepada Tuhan. Ini kalau baca, misalnya contoh hari ini baca dalam kitab Injil Yohanes ya. Kita bicara misalnya Injil Yohanes pasal 20 misalnya. Hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit. Nah, gitu. Nah, kita baca. Lalu kita memberikan kesimpulan. Dalam arti kesimpulan itu gini. Coba mengkonfirmasi dengan apa yang kita baca. Bapak, aku bersyukur kejadianmu ajaib, apa yang kau katakan terjadi dan engkau berfirman dan menjadi nyata. Dan saya percaya Tuhan, engkau sungguh Allah yang bukan hanya berjanji, tapi juga Allah yang menggenapi. Engkau bukan hanya menggenapi, tapi Allah juga yang memperlengkapi setiap kami. Jadi setiap itu diberikan tanda baca atau garis atau apalah untuk kita bisa mengkonfirmasi. Diperkatakan boleh, di dalam hati boleh, ditulis lebih bagus. Kenapa? Kalau kita perkatakan atau di dalam hati, kita memberikan penebalan pada maksud tertentu. Yang kedua, kalau ditulis supaya kalau lupa kita baca lagi gitu, atau direkam, terserah saudara. Nah, konfirmasi ini sangat besar manfaatnya bagi semua kita, para moderator atau para konselor, karena nanti pada saat kita mendengar, kemampuan mendengar ini, ternyata kita dapat menerima hal yang lebih daripada yang kita bayangkan. Ternyata yang dia maksud nggak begitu juga, ternyata lebih dahsyat dari itu. Atau sebaliknya, orang yang kita sedang bicara mendapatkan satu insight baru waktu kita mengkonfirmasi. Tadi begini ya, 1, 2, 3, aku sih nggak berpikir sampai sana, tapi tiba-tiba kamu dapat ke sana ya. Itu semacam insight yang baru. Nah, skill-skill ini atau kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan ini harus terus dilatih, karena itu sayang sekali kalau enggak. Kenapa? Karena kita akan jauh lebih cepat maju, jauh lebih akurat kalau kita punya kemampuan ini. Nah, di bagian ketiga ini, emang ini dalam 5 hari ke depan atau 6 hari ke depan, ini basic semua. Tapi jangan salah, yang basic ini kelihatannya nggak nyata, tapi dampaknya luar biasa. Sama kayak fondasi di rumah kita yang besar gitu ya. Saudara lihat bangunan kokoh tinggi ya kan,
Saudara lihat nggak pondasinya? Nggak kelihatan. Tapi itu menentukan kekuatan yang di atas. Yang di bawah itu yang menentukan. Nah, ini basic. Tapi ini penting banget. Jadi jangan sepelekan materi-materi ini. Tapi saya berdoa kita bukan hanya mendengar, ini Anton ngomong ini pas dengan keadaan saya. Tapi sampai situ. Ayo praktekin. Kita contoh aja ya. Baca Alkitab misalnya, gemarlah kita mendengar. Itu kan sama juga kayak didongengkan, diceritakan, disampaikan. Kita membaca sambil dengar. Lalu kita memahamin, oh iya ya maksudnya gini ya. Tuhan, maksud Tuhan begini ya. Oh maksudnya gini, oh supaya saya begini. Jelasin. Nah itu salah satu cara. Nah bagi kita di keluarga, di parenting, itu sangat bermanfaat. Bagi kita di perusahaan, itu sangat luar biasa. Nah hari ini kalau saya mengajak kita untuk menyiapkan diri untuk melatih mendengar, yuk mulai dari hari ini, jangan pertama menggampangkan, jangan memotong, jangan mikirin yang lain, itu sering bicara sama lawan bicara kita. Yang keempat, ayo kasih ruang yang pas untuk hal-hal penting, dipilih, lalu mulai disimpulkan, dikonfirmasi, lalu mulai berdoa. Sementara kita mendengar dengan lawan bicara kita, saya seringkali sambil bahasa roh dalam hati saya minta, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Ya tapi jangan doa Roh Kudus, ini kalau nggak ngerti ya sama aja. Tapi maksud saya minta Tuhan tolong kita memahami. Oke? Nah pagi ini doa saya setiap kita dalam tuntunan sepekan, dalam pekan ini khususnya di bulan ini kita akan berjumpa dengan hal-hal atau tools yang akan menolong kita untuk beyond your limit, beyond my limit. Bagaimana hidup kita akan melampaui keterbatasan kita. Selama ini kita anggap remeh, tapi hari ini kita serius memberi respon. Respon menentukan hasil, dan respon menunjukkan siapa saudara dan siapa saya sesungguhnya. Menyala bagi Kristus, beyond your limit. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat anugerah Tuhan kalau pagi ini kami mendengar beberapa hal penting yang basic, yang sederhana. Sungguh kami paham. Hari ini kami mau belajar untuk menyediakan waktu, menyediakan fokus, dan terus menyediakan ruang demi ruang di hati kami, di pikiran kami, untuk setiap apa yang kami dengar. Supaya kami respon benar, maksud benar, tujuan akurat, dan tercapai dengan maksimal. Aku berdoa, di tangan terangkat hati terbuka, lepaskan pengurapan ini, pengurapan untuk cara mendengar yang baik. Aku terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, bersama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa besok masih ada tuntunan sepekan. Tetap semangat, tetap on fire. Sampai ketemu di hari berikutnya. Terus berkati. Shalom.